Kata-kata seperti zalim, komunis, penjajah, atau boneka Cina punya nilai klik yang lebih tinggi daripada konstitusi, kebijakan, atau verifikasi data. Dan Amin Rais tahu itu. Maka dia mainkan narasinya di ruang yang tidak memerlukan pembuktian. Cukup emosi. Cukup bikin orang marah. Cukup tanamkan rasa bahwa kita sedang dihabisi. Lalu biarkan publik yang sudah frustrasi dengan hidupnya itu menjadi pasukan penyebar kebohongan secara sukarela. Coba perhatikan bagaimana video-video semacam itu dibuat. Tidak pernah utuh, selalu potongan. Dipilih bagian Amian menangis, suara bergetar, musik latar dibuat seperti film dokumenter penderitaan. Lalu disisipkan footage rumah sakit, mobil rusak, dan beberapa headline dari berita tahun 2020, padahal konteksnya berbeda. Inilah seni framing. Fakta dikurasi, bagian yang menguntungkan disorot, sisanya dibuang. Video pendek itu menyebar ke TikTok, masuk WhatsApp group, dan dalam waktu singkat, masyarakat sudah membentuk opini tanpa pernah melihat keseluruhan cerita. Dan ironisnya, ketika Anda menyodorkan klarifikasi resmi, mereka jawabnya sederhana, "Ah, itu settingan." Ketika Anda beri link berita valid, mereka bilang, "Itu buzzer istana." Ketika Anda ajak berpikir, mereka jawab, "Udah jelas Jokowi zalim, titik." Begitulah kerja framing yang sempurna. Bukan meyakinkan lewat logika, tapi melalui saturasi emosi dan pengulangan masif. Semua ini bukan cuma soal pencemaran nama baik Jokowi. Ini tentang proyek polarisasi bangsa. Ketika publik terus dijejali narasi bahwa negara sedang membunuh rakyatnya, bahwa penguasa adalah iblis, dan bahwa kritik dibalas dengan truk penyergap, maka yang terjadi bukan hanya kebencian pada pemerintah, tapi kebencian antar sesama anak bangsa. Kita dipaksa untuk memilih, kamu pro rakyat atau pro rezim? Seolah-olah tidak ada ruang untuk berpikir kritis di tengah. Seolah-olah mencintai negara berarti harus membenci Jokowi. Ini jebakan logika yang dibuat oleh mereka yang frustrasi karena tidak pernah menang secara demokratis. Dan parahnya, mereka tidak peduli pada kerusakan yang ditinggalkan. Yang penting, Jokowi jatuh. Soal rakyat pecah belah, soal polarisasi membakar dari desa sampai ibu kota, soal anak-anak muda tumbuh dengan membenci pemimpin karena hoax, tidak penting. Yang penting, agenda kebencian jalan terus. Kita tidak punya waktu untuk netral terhadap kebohongan. Kita tidak bisa berkata, biarkan saja, nanti juga reda sendiri. Tidak, kebohongan seperti ini tidak reda. Dia berkembang. Dia menjalar. Dan kalau tidak dilawan hari ini, dia akan membentuk realitas baru yang lebih rusak dari apa yang kita bayangkan. Hari ini, cerita soal Hanafi hampir dibunuh adalah ujian bagi kewarasan kolektif kita. Kalau kita menolaknya secara rasional, bangsa ini masih punya harapan. Tapi kalau kita membiarkannya karena takut dibully, karena malas menjelaskan, karena ogah debat, maka jangan salahkan siapapun ketika suatu hari nanti kebohongan menjadi normal dan akal sehat jadi musuh. Jadi mari kita lawan dengan data, dengan logika, dengan suara keras yang tidak takut menantang narasi sesat, bahkan jika itu datang dari orang yang dulu kita hormati. Karena kebenaran harus ditegakkan, bahkan ketika yang menyebar kebohongan adalah orang yang pernah kita anggap panutan.